pengangkut barang terperosok ke dalam jurang sedalam 70 meter di Pamulihan, Garut, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka. Kedua korban adalah sopir dan kenek. Menurut warga, truk melaju dengan kondisi remblong saat melintas di jalur Panganten yang menurun. Sopir pun kehilangan kendali hingga kendaraannya terjun ke dalam jurang. Kurang dari sebulan lalu, sebuah truk pengangkut beras yang melintas di area tersebut juga terjun ke jurang setelah kehilangan kendali akibat remblong. Frans Sanjaya Siahaan, mantan ketua Ormas di Medan, Sumatera Utara ditangkap setelah buron hampir 6 bulan. Ia ditangkap karena kepemilikan dan pengelolaan mesin judi. Frans awalnya kabur ke Aceh, namun pada akhirnya ia kembali ke rumahnya di Medan Sunggal. Polisi pun mencium kepulangan Frans dan mencokoknya di Jalan Pantai Harapan. Kejahatan Frans terungkap setelah polisi menggerebek sekretariat Ormas yang ternyata dijadikan markas judi. 4 orang telah ditangkap. Kendaraan tertimpa pohon mahoni yang tumbang di Jalan Raya Cianjur, Bandung. Kendaraan yang tertimpa adalah angkutan umum, mobil, dan 2 sepeda motor. Keempat kendaraan itu sedang melaju di bawah pohon. 4 orang mengalami cedera, yang 1 diantaranya mengalami cedera serius. Evakuasi pohon dari badan jalan segera dilakukan karena insiden ini mengakibatkan kemacetan panjang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Shena Damayana dan juga Rehana Meziah yang akan memberikan Anda informasi penting dan menarik tentunya. Rehana, ada informasi apa aja hari ini? Kita tuh punya informasi mengenai sampah nih, Shen. Karena banyak banget mungkin masyarakat juga yang masih kurang bijak ya untuk membuang sampah, sehingga TPA yang sekarang ada juga ada yang ditutup, kemudian juga ada yang kebakaran juga. Tapi ngomong-ngomong tentang sampah nih ya, kayaknya kita juga harus membuang sampah-sampah di masa lalu. Kalau supaya itu kita jadi bisa curhat. membuka lembaran Kalau baru. itu jadi curhat. Selain dari informasi sampah juga kita akan menginformasikan perihal dengan adanya perampokan ya nanti ya. Tapi kita akan ke informasi yang pertama dulu, di mana ini ada penertiban fasilitas umum di Jalan Nias oleh pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur diwarnai penolakan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi cekcok dengan seorang perempuan yang tidak terima tempat usahanya pemirsa ditertibkan. Penertiban ini berlangsung pagi tadi, di mana perempuan yang menolak penertiban rupa-rupanya pernah berkomentar di media sosial terkait rencana penertiban ini hingga menuai hujatan warganet. Pemkot Surabaya tak memedulikan hal tersebut. Menurut Pemkot, sudah banyak keluhan yang mereka terima dari masyarakat akibat gangguan kelancaran lalu lintas di Jalan Nias, Kecamatan Gubeng. Usaha yang dianggap mengganggu tersebut terdiri dari cat mobil dan las yang memakan bahu jalan. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, usaha-usaha itu juga mengganggu saluran drainase yang tersumbat hingga mengakibatkan genangan di musim hujan. Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus melakukan penataan di sana. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa mengenai perampokan. Polisi menangkap pencuri kendaraan bermotor yang menggunakan senjata api saat beraksi. Polisi mengincar komplotan ini di area Pondok Indah, Jakarta Selatan. Polisi lalu mengejar ke Taman Sari, Jakarta Barat. Di sana, polisi menangkap MS dan F yang semuanya merupakan warga Lampung. Saat penggeledahan, polisi menemukan 2 senjata api rakitan lengkap dengan 10 butir amunisi kaliber 9 mm. Selain itu, polisi menyita kunci letter T, 4 nak kunci palsu, serta sepeda motor Honda Beat yang digunakan merupakan hasil kejahatan. Kedua pelaku adalah residivis yang sudah beraksi di banyak tempat di Jakarta. Hasil pencurian kemudian mereka jual ke Banten.
Baik pemirsa, ini informasi yang sangat-sangat penting untuk Anda, di mana ini harus hati-hati saat membukakan pintu untuk orang asing. Perampok ini menyingkap seorang perempuan di Tuban, Jawa Timur. Adapun pemirsa, perampokan ini terjadi saat suami korban baru berangkat kerja dan korban sendirian di rumah. Korban bernama Siti Hoirunisa tiba-tiba mendengar ketukan dan langsung membukakan pintu. Begitu pintu dibuka, pelaku langsung menodongkan pisau. Untuk membuat korban tak berdaya, pelaku mengikat tangan korban dengan lakban dan membekap mulut korban. Si perampok yang tak diketahui identitasnya itu menjarah ponsel korban serta uang lebih dari 4 juta rupiah. Total kerugian mencapai 6 juta rupiah dan dalam kondisi tak berdaya, pelaku dengan leluasa menguras harta benda berupa 1 unit telepon genggam jenis Vivo dan uang tunai sebesar 4.600.000 rupiah. Polisi pun saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Taufik Hidayat pemirsa tersangka dalam kasus penyekapan dan juga penganiayaan YTR kedapatan berada di hotel dengan wanita di Sumedang, Jawa Barat. Ya, wanita teman kencan itu mengaku telepon genggamnya dibawa lari oleh Taufik Hidayat. Dalam video yang direkam pada Maret 2026 lalu di penginapan di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini, Taufik Hidayat terlihat menuju ke kamar bersama seorang wanita. Keduanya diduga check-in untuk berkencan. Rekaman CCTV tersebut juga merekam perilaku mencurigakan. Pelaku sempat mondar-mandir di area penginapan serta terlihat berbincang dengan penjaga penginapan. Setelah kembali ke kamar, pelaku terlihat keluar lagi dengan membawa helm dan langsung meninggalkan lokasi dengan cepat. Alam, penjaga penginapan, menuturkan kronologi kejadian yang sempat menghebohkan tersebut. Saat itu, dirinya yang tengah berada di lantai atas mendengar keributan di bawah. Setelah melakukan pengecekan, Alam mendapati wanita yang datang bersama pelaku sedang dalam kondisi panik karena ponsel miliknya dibawa kabur oleh Taufik Hidayat. Alam juga mengungkapkan saat mendaftar penginapan, Taufik Hidayat diduga menggunakan identitas milik wanita teman kencannya. Pas saat si cowoknya mendaftar di sini, itu pakai nama cewek aslinya atau pakai ini mas? Bukan Pak, pakai KTP palsu. Oh berarti identitas yang daftar ke sini dia pakai nama Orang lain, tapi cewek namanya? dia cewek. Cewek. Iya. Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang menyeret nama Taufik Hidayat ini sendiri mencuat ke publik dalam kurun waktu 2 pekan terakhir. Taufik telah ditangkap polisi usai aksi kejinya terhadap korban hingga cacat permanen pada bagian wajah terungkap. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Masih dari kasus yang sama pemirsa, di mana rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan Yuvita Tri Rezeki atau YTR oleh kekasihnya, tersangka Taufik Hidayat dilakukan hari ini. Rekonstruksi memperagakan sejumlah adegan penyekapan dan penyiksaan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan hasil penyidikan. Rekonstruksi berlangsung bukan di tempat kejadian perkara, melainkan di Polda Jawa Barat. Alasannya karena TKP kasus ini ada di 6 lokasi. Selain itu juga demi keamanan dan kenyamanan pemilik rumah kos tempat korban dan tersangka terakhir kali kedapatan tinggal bersama, rekonstruksi juga turut menghadirkan keluarga korban, kuasa hukum, perwakilan LPSK, serta tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini terkait dengan rekonstruksi kasus yang digelar di Polda Jawa Barat dalam kasus penganiayaan dan juga penyekapan kekasih oleh Taufik Hidayat, sudah ada rekan kami Cepi Kurnia yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Cepi, apakah rekonstruksi hingga saat ini masih terus dilakukan? Ya baik, Sena, Rehana, dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung Direktorat PPA dan PPA Polda Jawa Barat. Tadi pada pukul 13:25 waktu Indonesia Barat memang rekonstruksi telah
dilakukan di salah satu gedung di Direktorat PPA dan Polda Jawa Barat. Memang sejauh ini tadi menurut keterangan Direktur PPA dan PPA Polda Jawa Barat Kombes Pol Rumi Untari menyampaikan bahwa tadi ada 21 adegan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap kekasihnya sendiri yaitu Yupita Trijiti. Tadi memang dalam adegan rekonstruksi sendiri, Taufik salah satunya mengadegan itu berupa pemukulan terhadap korban dengan menggunakan helm ya sehingga mengalami kebutaan pada korban YTR sendiri. Dan sejauh ini memang dari hasil prarekon kemarin dan dilakukan rekonstruksi hari ini terungkap bahwa Taufik Hidayat melakukan kejadian sendiri itu berada di TKP rumah kos 3, 5, dan 6. Sementara TKP 1, 2, 4 sendiri memang itu melakukan penyiksaan secara ringan dan dilakukan kesejaman terhadap korban sendiri itu di TKP 3, 5, dan 6 sehingga kondisi korban selain mengalami kebutaan dan juga mengalami beberapa luka cukup serius di bagian kepala, wajah hingga bagian organ tubuh lainnya. Dan dapat kami informasikan memang tadi terungkap juga bahwa mata korban itu mengalami kebutaan selain dihantam oleh helm oleh Taufik Hidayat juga dihantam juga menggunakan besi yang merupakan dari meja yang saat itu berada di rumah kosan yang berada di TKP 5 dan 6 sendiri. Dan sejauh ini memang untuk update terkini, selain tadi 21 adegan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat, juga tadi ada adegan yang melukai korban menggunakan senjata tajam. Dan memang untuk kami informasikan, rekonstruksi ini tidak dilakukan di tempat kejadian perkara di mana korban dan tersangka ini tinggal bersama saat itu, namun dilakukan di Polda Jawa Barat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerumunan warga dan tentunya untuk keamanan dan kenyamanan dari pemilik hutan sendiri. Dan tadi memang rekonstruksi berlangsung selama hampir 3 jam, dimulai pukul 11 siang, tadi berakhir sekitar 13 lebih. Rekonstruksi itu dilakukan dengan disaksikan oleh dari jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan juga jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Selain itu memang selain disaksikan oleh pihak kejaksaan, dalam rekonstruksi ini juga disaksikan oleh LPSK yang juga dihadiri oleh dari kuasa hukum korban dan serta keluarga yang terdiri dari ayahanda dari korban Yupita sendiri serta kakak lelaki dari Yupita sendiri dan adik lelaki dari Yupita korban dari penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dan memang sejauh ini terungkap bahwa dalam rekonstruksi tersebut Taufik Hidayat sendiri memang sempat merasa ketakutan ketika melakukan pemukulan dan dikhawatirkan korban ini meninggal sehingga tersangka Taufik Hidayat sempat membeli obat-obatan ke warung maupun apotek untuk mengobati seadanya dari korban YTR sendiri. Namun karena lukanya cukup parah sehingga obat-obatan yang dibeli apotek seperti infusan dan lain sebagainya itu tidak bisa mengobati secara penuh dari luka yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat sendiri. Dan juga dalam rekonstruksi juga terungkap bahwa korban sendiri itu tidak bisa keluar, yang saat ini memang masih menjadi pertanyaan masyarakat kenapa saat dilakukan penyiksaan korban ini tidak berteriak atau melarikan diri. Namun dalam rekonstruksi itu juga terungkap bahwa korban mengalami ketakutan yang berlebih sehingga itu menjadi alasan korban tidak bisa melarikan diri dari sekapan atau penyiksaan tersangka Taufik Hidayat. Dan juga dalam rekonstruksi ini juga terungkap bahwa saat itu Taufik Hidayat memang sengaja menggembok, mengunci dari luar korban sendiri sehingga korban tidak bisa berbuat banyak. Dan memang kejadian itu memang berada di TKP 3, 5, dan 6 dan mulai dilakukan kekerasan di TKP tersebut. Sementara untuk TKP 1, 2, dan 4 sendiri memang itu
hanya melakukan kekerasan seperti penamparan biasa. Dan dalam rekonstruksi ini juga terungkap bahwa tato yang ada di dalam tubuh korban sendiri memang saat korban masih tengah berpacaran dan belum ada konflik, dan itu memang dilakukan atas persetujuan dari korban dan tersangka. Kembali ke Rehana dan Kena. Baik, informasi yang lengkap dari Cepi Kurnia sekaligus sangat tragis, sangat sadis. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Hingga saat ini kebakaran TPA Jatiwaringin yang mulai terjadi pada Selasa sore belum teratasi. Warga sekitar TPA kini mulai merasakan dampaknya. Angin memainkan faktor penting dalam kebakaran TPA Jatiwaringin Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Api yang masih berkobar mengakibatkan pemadaman sulit dilakukan. Sementara asap yang ditimbulkan terbang ke berbagai arah. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengungsikan warga sekitar TPA ke berbagai titik termasuk kantor kepala desa. Supaya kita di samping memadamkan api yang ada di TPA Jatiwaringin, kami juga memfasilitasikan menempatkan warga masyarakat pemukiman yang terdampak dengan datangnya asap itu kita tempatkan di kantor kepala desa Tanjakan Mekar. Ada 30 kepala keluarga, jumlah jiwanya ada 62, itu kita tempatkan di sana. Dan mereka sudah disiapkan juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kasur-kasur kita siapkan juga, terus juga maminnya juga, makan minumnya juga sudah kita siapkan, sekaligus juga tes kesehatannya juga kita siapkan juga. Jadi standby puskesmas, dinas kesehatan juga standby itu. Sampai saat ini mereka semua pada standby. Sementara itu, warga mengeluhkan situasi di lokasi yang mencekik pernapasan mereka. Dampaknya mereka mengalami gangguan pernapasan dan langsung ditangani petugas medis yang disiagakan. Ini periksa ke sini, kepala pusing. Terus ini dada sesak juga. Ini dahak di sini nih, kadang nih. Kalau sentuh semua tidur juga nggak bisa tidur. Ngap. Mau saya nutupin aja pakai begini aja, saya ditutupin hidungnya. Nggak bisa tidur sih kalau itu. Itu dari kapan? Dari kemarin sih, dari semalam juga. Kalau asapnya udah mulai kesini gitu, udah nggak bisa tidur dia. Mana di dalam tuh sesak gitu, sumpek gitu, udah banyak debu, asap gitu di dalam. Nggak bisa kemana-mana, udah paling bisa keluar doang gitu. Tim medis pun bersiaga untuk menangani beragam keluhan warga yang terutama berkaitan dengan saluran pernapasan. Menurut tim medis, sejauh ini keluhan banyak dialami oleh warga usia dewasa dan lansia. Tim medis, relawan, dan warga hingga sekarang aktif membagikan masker di sekitar TPA Jatiwaringin. Kalau untuk keluhan sih kebanyakan memang karena asapnya yang ke arah sini ya, lebih banyak batuk, sesak gitu. Jadi juga pusing karena mungkin oksigennya jadi berkurang ya. Jadi sampai kapan Bapak pengobatan ini? Kita kayaknya masih melihat waktu, kalau itu memang melihat arahan juga dari pemerintah. Jadi masih kita memantau juga dari kesehatan warga, gimana keluhan warga, gimana sih. Saat ini kebakaran TPA Jatiwaringin meluas. Sementara upaya bom air atau waterbombing yang dilakukan BNPB terus dilakukan di titik-titik yang tak dapat dijangkau oleh sarana pemadam kebakaran darat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, tempat pemrosesan akhir atau TPA Banyuroto Kulon Progo DIY mulai kemarin resmi menolak seluruh sampah organik. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengurangi timbunan sampah dan memperpanjang usia TPA. Selain itu, kebijakan juga diberlakukan untuk mengurangi beragam risiko seperti gas pembusukan, metana, yang dapat berakibat pencemaran udara dan kebakaran. Di hari pertama pemberlakuan kebijakan kemarin, masih ditemukan banyak pelanggaran. Sebagian pelanggaran tersebut ada yang ditoleransi dan ada yang tidak. Untuk pelanggaran yang ditoleransi, petugas TPA akan melakukan pemilihan sampah organik dan anorganik. Sementara, pelanggaran yang tak bisa ditoleransi akan dikembalikan sampahnya ke tempat pengiriman awal.
Usia TPA Banyuroto diprediksi hanya akan menampung sampah hingga tahun 2028. Ya, sesuai dengan surat edaran Bupati bahwa per 1 Juli 2026 ini kebijakan TPA Banyuroto adalah kita tidak menerima lagi sampah organik, ya, karena sampah organik itu ternyata juga membuat masalah bagi kita, itu sumber lindi, kemudian juga gas metan, dan juga mempercepat timbunan sampah di TPA Banyuroto. Nah, ini dalam rangka untuk memperlambat lagi, ya, TPA Banyuroto biar tidak cepat penuh, ya kita usahakan semaksimal mungkin untuk sampah organik itu bisa dicegah untuk masuk di TPA Banyuroto. Nah, sampah yang ditemukan ini macam-macam, ya, ada yang sudah taat, ada yang belum taat, ya, sehingga kita masih toleransi gitu, ya. Jadi kita tadi ada yang sudah taat, ya ternyata sudah ditaati betul, hanya yang organik saja, yang anorganik saja yang ke sini. Terima kasih sekali. Kemudian ada juga yang masih campur, ada yang 10%, 20% tercampur organiknya, ya kita kemudian kita pilah-pilah gitu, ya, semaksimal mungkin sampai dengan 100% kita di sini. Tapi ada juga yang betul-betul parah, ya, sehingga tadi ada yang kita minta kembali lagi ke KSM-nya atau ke TPS 3R-nya agar mereka dipilah dulu, baru nanti yang ke sini yang anorganik. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Kebanyakan asalnya dari pasar atau dari mana, Pak? Ya, kebanyakan yang belum taat memang dari pasar, ya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini menggelar sidang perdana kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Dr. Tifa. Kabar selengkapnya saat lagi. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, korban kasus penyekapan di kantor percetakan terindikasi mengalami luka psikis mengarah ke post-traumatic stress disorder. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan tim Dokpol Sidokes Polres Metro Jakarta Pusat pada salah satu korban bernama Adit. Tim Dokpol Sidokes Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi rumah singgah di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tempat Adit ditampung. Adit adalah satu dari 3 korban kasus penyekapan di kantor percetakan. Kedatangan tim Dokpol untuk memeriksa kondisi fisik dan psikis Adit. Hasilnya, tidak ditemukan luka fisik yang berarti, namun terdeteksi adanya luka psikis yang mengarah pada post-traumatic stress disorder atau PTSD. Yang dititik beratkan adalah mungkin kondisi psikisnya karena melihat teman-teman yang dianiaya dan dia juga diperlakukan tidak baik dan disekap di lorong, mungkin itu memberikan trauma psikis untuk para korban dan mungkin bisa saja timbulnya PTSD untuk kedepannya. Dia tuh lebih cenderung ke auditorik, jadi dia mendengar-dengar hal-hal mungkin perkataan yang tidak mengenakan dari si pelaku atau perkataan-kataan yang kurang berkenan lah. Jadi kalau dia bengong, pasti dia kepikiran lagi, kedengaran suara-suara itu lagi. Seperti itu. Jadi itu yang kita takutkan ada PTSD itu. Adit dan 2 orang lainnya sebelumnya disekap di kantor percetakan tempat ia bekerja oleh pemilik yang kini sudah berstatus tersangka, yaitu MLM. Pemilik menuding ketiga karyawannya mencuri plat percetakan senilai 230 juta rupiah dan meminta uang pengganti. Adit telah membayar uang ganti rugi 50 juta rupiah namun tetap disekap. Tersangka MLM yang terancam hukuman hingga 9 tahun penjara kemudian melaporkan para korban penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas tindak pencurian. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini menggelar sidang perdana kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Dr. Tifa. Terdakwa Dr. Tifa hari ini hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur guna menjalani persidangan perdana atas kasus yang menjerat dirinya. Dr. Tifa datang dengan didampingi oleh 25 advokat yang tergabung dalam tim pembela Dr. Tifa atau TPDT.
Tim hukum tersebut dipimpin langsung oleh advokat senior Abdullah Al-Katiri serta mendapat dukungan tambahan 8 advokat dari LBH Muhammadiyah Pusat. Sebelum memasuki ruang sidang, Dr. Tifa menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan pemetaan situasi keilmuan sekaligus menyiapkan stamina fisik karena persidangan ini diprediksi akan berjalan panjang. Hingga jelang sidang dimulai, Dr. Tifa menyatakan belum menerima berita acara pemeriksaan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Pengiriman BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Blora, Jawa Tengah mulai mengalami keterlambatan. Ya, akibatnya stok solar di SPBU menjadi kosong. Kekosongan solar terjadi di sejumlah SPBU di Blora, Jawa Tengah. Salah satunya di SPBU Bangkle yang berada di Jalan Raya Blora Cepu. Kosongan ini disebabkan adanya keterlambatan pasokan solar dari pihak Pertamina. Warga mengaku mulai kesulitan mendapatkan solar sejak 5 hari lalu. Kalaupun ada, mereka harus mengantri berjam-jam. Kosongan solar di sejumlah SPBU diduga disebabkan adanya peningkatan penggunaan solar di masyarakat. Masyarakat yang semula menggunakan Dexlight beralih ke solar karena harganya yang lebih murah. Itu menunggu kiriman Pak ya. Ada stoknya masih ada, tapi masih menunggu kiriman. Hari ini saya ada permintaan 16 KL. Masalah kelangkaan solar itu barangkali ya, itu harga deklit itu toh 23.000, naik solar toh subsidi 6.800. Barangkali seperti itu kelangkaannya, perbedaan harga solar ke Dexlight atau Pertamina. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kejaksaan Agung menemukan dugaan keterlibatan seorang perwira TNI aktif sehingga penanganan perkara dilakukan secara koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Selain itu, Kejagung telah menetapkan tersangka baru dalam dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis di BGN. Dan berikut pernyataan Direktur Penyidikan Jampitsus RI Syarif Sulaiman Nahdi. Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif ya di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa ya, terutama pengadaan sepeda motor gitu ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan
secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Jadi apabila dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut dia approve atau disetujui ya dengan penjualan ompreng itu. Dan kepada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Jasa Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Anda kembali bersama kami pemirsa. Di tengah padatnya penonton radio show Reborn 2026, Tangerang, kebutuhan koneksi internet yang stabil menjadi salah satu faktor penting agar pengalaman menonton konser tetap nyaman. Telkomsel pun mendukung penyelenggaraan acara ini melalui kehadiran Simpati 5G. Suasana meriah terasa di Radio Show Reborn 2026 yang digelar di Mall Balai Kota Tangerang. Kurang lebih 2.000 pengunjung hadir memeriahkan acara ini. Tingginya antusiasme masyarakat membuat kebutuhan akan koneksi internet yang stabil menjadi salah satu hal penting agar pengunjung tetap dapat berkomunikasi dan berbagi momen secara real time. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Telkomsel menghadirkan Simpati 5G di lokasi acara. Dengan kapasitas jaringan yang dioptimalkan, pengunjung diharapkan tetap dapat menikmati akses internet yang stabil meski di tengah padatnya pengunjung. Telkomsel hadir di event Radio Show TV One Reborn 2026 ini tentunya ingin menghadirkan experience terbaik dari sinyal 5G Telkomsel. Kita juga dalam rangka momen Piala Dunia, di mana Telkomsel itu merupakan official broadcaster untuk menyiarkan Piala Dunia melalui aplikasi Maxstream TV. Kami juga menghadirkan layanan atau produk yang namanya paket bola gembira. Paket bola gembira ini adalah paket yang sudah dibanding dengan kuota internet Maxstream yang mendapatkan free nonton Piala Dunia. Kehadiran jaringan yang andal memungkinkan pengunjung tetap terhubung selama berada di lokasi konser. Sejumlah pengunjung mengaku koneksi internet yang stabil menjadi bagian penting dari pengalaman menonton konser saat ini. So far sampai sekarang sih aman ya, walaupun di sini banyak yang pakai internet, tapi kita untuk upload video ataupun share video ke teman itu masih lancar pakai Telkomsel. Selama acara berlangsung, pengunjung memanfaatkan internet untuk mengunggah story, mengirim foto dan video, hingga berkomunikasi dengan teman yang berada di lokasi berbeda di dalam area konser. Penting karena kita buat kerjaan, buat komunikasi sama orang, juga kan butuh internet yang stabil dan lancar ya. Dan menurut aku Telkomsel emang pilihan yang paling benar sih. Melalui dukungan Simpati 5G di Radio Show Reborn 2026, Telkomsel berupaya memberikan pengalaman digital yang lebih nyaman bagi para pengunjung. 5G pasti simpati, simpati terbaik untukmu. Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan juga saya Rehana Mezia, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.